Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rasa syukur kita kepada Allah, moga-moga akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan sebuah perintah Allah sebagai makhluk, sebagai hambanya, dalam artian kita menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Begitu juga salawat dan salam marilah sama-sama kita saksikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama mutabar yang masih hidup di muka bumi yang sangat fana ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada pada hari ke-16, yang maknanya kita telah berada pada pertengahan daripada hari-hari bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menghantarkan hari-hari Ramadan ini sampai ke penghujungnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya bacakan berada pada surah Al-Baqarah ayat 185, di mana di situ Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya Al-Quran yang nanti malam merupakan malam di mana Allah turunkan Al-Quran pertama sekali melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hira. Dalam sejarah, apabila kita membaca, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ahli mufassirin, ahli sejarah. Ada yang mengatakan Al-Quran pertama sekali diturunkan pada malam-malam Qadar. Apabila kita melihat dan membaca, para ulama, para ahli fikih mengatakan bahwa malam-malam Qadar itu berada pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Namun Imam Syafi'i yang merupakan sebuah pengikut yang paling besar di Indonesia ini, di Asia, beliau mengatakan bahwa Al-Quran pertama sekali diturunkan, wahyu yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu nanti malam. Oleh karena itu Al-Quran yang menjadi sebuah pedoman hidup, Al-Quran sebagai sumber segala kehidupan adalah merupakan sebuah pegangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan bagi kita dalam menata kehidupan di dunia ini. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, yang terdiri dari 114 surah. Cuma berbeda para ahli mufassirin mengatakan berapa jumlah ayat. Yang terkenal kita mendengar 6.666 ayat.
Tapi kita tidak tahu pasti, karena kita tidak pernah menghitung. Oleh karena itu paling kurang kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Al-Quran, marilah kita berjinak-jinak dengan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita memperbanyak untuk mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Ramadan ini, sebuah keutamaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan melipatkan ganda kebaikan daripada huruf-huruf yang kita baca daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis diceritakan yang diberikan oleh Al-Muslim, bahwasanya yang dimaksudkan huruf daripada Al-Quran itu bukan hanya alif lam mim, tapi satu huruf. Alif lam mim itu satu huruf. Jadi satu huruf yang kita baca itu Allah gandakan kebaikan itu 10 ganda. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita apabila kita ingin membaca dan mempelajari pada Al-Quran ini sendiri. Maka keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita apabila kita mau membaca Al-Quran lebih-lebih di pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya setakat di bulan Ramadan. Harapan kita membaca Al-Quran ini bukan hanya di bulan-bulan Ramadan ini supaya kita lihat di masjid-masjid, di rumah-rumah, sampai di tempat-tempat umum orang membaca Al-Quran. Tapi kita ingin melihat suasana ini muncul di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Harus ada satu komitmen kepada diri kita sendiri. Paling kurang kita bisa menghantarkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini sekali saja. Itu paling kurang. Dan kita berharap juga kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Artinya paling kurang kita bisa menghatamkan Al-Quran setahun itu 2 kali. Alhamdulillah sebahagian daripada kita ada yang berkomitmen bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali dalam bulan Ramadan. Ini sebuah komitmen yang luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kita adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Mu'allamahu, dan mengajarkannya ketika kita sudah mampu dan bisa apa saja yang termaktub, apa saja yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri. Ini yang sebaik-baik umat. Makanya kita memposisikan diri. Para ahli hadis mengatakan ada 2 hal di sini dalam hadis ini. Ada yang mengatakan dengan waw, maknanya orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada sebagian ahli hadis mengatakan dengan alif, maknanya seorang saja yang membaca Al-Quran juga baik, yang mempelajarinya saja, walaupun tidak mengajarkannya. Ini ada perbedaan para hadis. Terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama hadis, yang pastinya kita sebagai hamba Allah, marilah kita selalu membaca Al-Quran ini. Semoga Allah memberikan selalu penerangan kepada kita, petunjuk di mana kita menata kehidupan ini sehingga kita berada pada posisi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran ini, banyak kandungan yang termaktub di dalamnya. Mulai daripada akidah, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan, hukum. Kompleks sekali apa yang tercantum di dalam Al-Quran ini. Cuma hari ini kita tidak mampu mungkin. Belum mencoba menggali secara mendalam apa saja yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Kita hari ini sering dikejutkan oleh para orang-orang ilmuwan. Ilmuwan ini bukan backgroundnya orang Islam. Banyak ilmuwan yang backgroundnya bukan Islam telah mempelajari Al-Quran dan telah membuktikan Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebuah firman Allah yang luar biasa hebatnya dan sudah terbukti secara ilmu pengetahuan. Kita sering mendengar mungkin ahli molekul air yang berasal dari Jepang, seorang profesor. Dia mengatakan bahwa air ketika kita bacakan kalimah-kalimah ilahi, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim ketika kita minum air, itu molekul-molekul air itu akan menjadi baik.
Ini hasil pertemuan beliau. Tapi ketika air itu kita carut marut, kita maki dia, maka molekul-molekul air itu akan menjadi negatif. Dan itu tidak baik kepada seorang yang mengkonsumsi air ketika itu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran, sebagaimana ayat yang dikatakan oleh Imam tadi, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi obat, warahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang bacanya. Siapa? Warahmatul lil mu'minin, itu orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Isra. Ini menandakan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai amalan kita kepada Allah, tapi di situ juga menjadi sebuah kekuatan bagi kita secara fisik, akan memberikan pengaruh yang sangat positif. Oleh karena itu, di ayat itu juga Allah mengikat dengan bahasa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ahli mufassirin mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh. Ini berkaitan dengan ruh. Wahai Muhammad, ketika Anda ditanyakan oleh para sahabat, oleh para manusia, perkara ruh, katakanlah qul ruh min amri rabbi. Perkara ruh itu adalah perkara urusannya Allah. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sehebat-hebatnya manusia, seprofesornya gelar yang dia dapatkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak ada apa-apanya, hanya sedikit ilmu yang Allah berikan. Oleh karenanya, yang diharapkan ketika kita berilmu itu menambah tunduk dan taat dan patuh kepada Allah, bukan congkak, sombong dan sebagainya. Ilmu mengajarkan kita untuk selalu rendah diri. Ilmu mengajarkan kita untuk selalu mentransfer kepada orang lain yang memerlukan ilmu. Bukan karena ilmu itu kita mengeksploitasi orang lain yang bodoh, mengeksploitasi orang-orang yang tidak mengetahui. Dan ini banyak kejadian di lapangan. Ketika orang sudah berilmu, merasa diri sudah hebat. Ketika orang sudah mempunyai gelar yang luar biasa, merasa diri sudah hebat. Padahal ilmu yang Allah berikan hanya sedikit saja. Profesor yang dia dapat di bidang pendidikan hanya satu bidang saja, dan banyak bidang-bidang lain. Bahwasanya ilmu Allah itu luar biasa. Apabila lautan kita jadikan tinta, kayu-kayu yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena, maka tidak akan mampu kita untuk menulis ilmu-ilmu Allah ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa mampu menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Luar biasa nikmat Allah. Apabila kita berkaca kepada diri kita sendiri hari ini, nikmat sehat saja, nikmat mata, bulu mata yang paling kecil ini, begitu nikmat. Bayangkan apabila kita tidak ada punya bulu mata, akan merasa susah, akan merasa kita ketika berjalan, ketika berhembus air, ketika berhembus angin, itu akan membuat mata kita perih. Tapi dengan ada bulu mata yang sedikit itu akan membantu kita untuk menahan daripada terpaan angin dan hujan itu. Ini membuktikan bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang sangat kecil ini di hadapan Allah. Marilah kita jadikan Ramadan ini untuk selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini apabila kita baca akan memberikan efek ketenangan dalam jiwa. Ketika kita susah, gelisah, ambillah wudhu dan segeralah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan kesejukan kepada kita. Al-Quran akan memberikan peluang-peluang yang positif kepada kita. Al-Quran akan memberikan kita menjadi orang-orang yang optimistis dalam menjalankan kehidupan ini. Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mengupas Al-Quran, maka kita tidak akan mampu untuk mengupas dari awal sampai akhir. Ahli mufassirin sendiri hari ini, apabila kita membaca salah satu ayat, katakanlah dalam surah Al-Nisa, wa ma wal mutalaqqatu yastarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kata Allah. Wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suaminya, maka baginya itu ada masa tunggu, masa kuruk. Kuruk saja, bahasa kuruk ini berjadi sebuah penafsiran yang berbeda di kalangan ahli mufassirin. Ada yang mengatakan kuruk itu adalah haid. Ada yang mengatakan kuruk itu adalah suci. Sehingga terjadi perbedaan pendapat yang sangat luar biasa antara Hanafi dengan Syafi'i.
Hanafi mengatakan bahwa quru itu adalah haid, sedangkan Syafi'i mengatakan itu adalah suci. Ahli seorang profesor Israel, ahli DNA, beliau tergugah untuk mempelajari apa makna daripada seorang istri yang ditalak oleh suami untuk menunggu masa iddah itu 3 bulan 10 hari. Secara fikih kita diajarkan secara hukum supaya kita merasa menunggu seorang wanita terhadap bekas suaminya adalah untuk membersihkan kandungannya daripada bekas suami pertama. Ketika dia mengkaji dengan ilmu yang dia miliki tentang DNA, dia terpanggil untuk mengkaji dan membuktikan apakah anaknya itu betul-betul anaknya atau tidak. Dia mempunyai anak 5 orang. Setelah dikaji dan dipelajari, hanya 2 anak yang berasal dari janinnya, 3 lagi bukan. Luar biasa. Seorang ahli DNA di Israel, dia telah membuktikan bahwa makna masa quru itu adalah untuk memastikan, untuk menjelaskan keturunan yang akan kita bawa dalam kelahiran di dunia ini. Karena masalah keturunan ini juga masalah yang menjadi maqasid syari'iyah daripada kewajiban kita untuk mengikuti hukum-hukum Allah supaya jelas keturunan. Apabila keturunan tidak jelas, ini akan membawa malapetaka yang luar biasa. Apabila seorang pemimpin berasal dari sebuah keturunan yang tidak jelas, ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi kalau pemimpin berasal dari keturunan yang jelas, sekalipun diasuh oleh anjing, sekalipun dia menyusu kepada anjing, dia juga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Sebuah kisah diceritakan. Ada seorang anak diasuh oleh anjing, ada seorang anak diasuh oleh kambing. Yang diasuh oleh anjing ini adalah berasal dari keturunan yang baik. Yang diasuh oleh kambing ini adalah berasal dari keturunan yang tidak jelas. Maka dalam fikih disebutkan anak sah dan anak tidak sah. Tidak ada istilah anak wajib, anak zina, tidak. Begitu apiknya, begitu sopannya bahasa hukum dalam fikih. Untuk memastikan kita berasal dari keturunan yang jelas, disebut dengan anak sah, yaitu dengan media perkawinan, nikah. Untuk melegalkan sebuah hubungan lawan jenis antara seorang laki-laki dengan perempuan adalah media nikah. Itu akan melahirkan anak-anak yang sah. Tapi hari ini banyak anak-anak yang lahir tidak sah. Lahir atau hamil duluan sebelum nikah. Sering kita mendengar adalah lebih tua mangan anu. Lebih tua anu daripada runci. Duluan dia dibuahi dalam rahim, setelah itu baru menikah. Ini akan menjadi dilema yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ketika seorang anak yang tidak sah ini menjadi seorang pemimpin. Sebagai kesimpulan daripada kultum yang sangat singkat ini, yang pertama sekali adalah marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang utama, bukan bacaan sampingan. Hari ini semua umat Islam di rumah-rumahnya itu ada Al-Quran, tapi hanya menjadi hiasan. Waktu yang sangat mudah kita membaca Al-Quran adalah pada waktu saat setelah salat maghrib menjelang isya. Itulah waktu yang sangat tepat. Karena kita di situ waktu-waktu yang sangat tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Selain itu kita sering disibukkan dengan aktivitas-aktivitas untuk menjalankan rutinitas kita dalam kehidupan ini. Semoga kultum yang sangat singkat ini menjadi pencerahan, terutama bagi saya sendiri, juga kepada para jamaah, supaya kita selalu menjadikan Al-Quran menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.